Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Jatutiningrum. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menuntaskan salah satu tugas dari mata kuliah saya, yaitu fungsi kubah kompleks. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi analitik. Di sini saya telah membuat bagian yang terdiri dari definisi 5.2, teorema 5.4, teorema 5.5, dan juga contohnya. Nah, fungsi analitik. Konsep fungsi analitik sebagai bagian esensial dalam teori fungsi kompleks dan memiliki struktur yang sangat kuat untuk diimplementasikan lebih luas berdasarkan sifat-sifatnya. Di sini telah ada definisi 5.2 yang berbunyi suatu fungsi fz dinamakan analitik dalam domain D jika fz dapat diturunkan pada setiap titik dari D. Fungsi fz analitik di titik z0 apabila terdapat nr z0 sedemikian sehingga f aksen z0 ada untuk setiap z elemen nr z0. Jadi, keanalitikan fz di z0 berarti fz mempunyai turunan pada setiap titik di dalam lingkungan dari z0 termasuk z0 itu sendiri. Nah, di fungsi analitik ini juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jika fz analitik pada setiap titik di himpunan D, maka fz analitik pada D. Yang kedua, titik z0 dinamakan titik singular bagi fungsi fz jika dan hanya jika fz gagal menjadi analitik pada z0, tetapi setiap lingkungan z0 memuat paling sedikit satu titik yang membuat fz analitik. Yang ketiga, jika fz analitik di seluruh bidang z, maka fz dinamakan fungsi menyeluruh. Nah, terdapat contoh dari definisi, yaitu fungsi fz sama dengan mutlak dari z0. Nah, mempunyai turunan hanya pada z0. Akibatnya, fz tidak analitik untuk setiap z pada bidang z. Hal ini berarti f aksen z tidak ada di setiap lingkungan titik manapun. Kenapa demikian? Karena penjelasannya telah ada di dalam definisi 5.2. Suatu fungsi fz dinamakan analitik dalam domain D jika fz dapat diturunkan pada setiap titik dari D. Nah, sedangkan di fungsi fz sama dengan mutlak dari z pangkat 2, dia hanya bisa atau mempunyai turunan pada nilai z sama dengan 0 saja. Sehingga fungsi fz ini dapat kita simpulkan bahwa fungsi fz ini itu tidak analitik pada setiap z pada bidang z, atau f aksen z-nya itu tidak ada di setiap lingkungan titik manapun atau titik z0. Selanjutnya ada teorema 5.4. Diketahui fungsi fz sama dengan u x, y ditambah iv x, y andaikan bahwa satu fungsi u, v dan turunan parsial ux, vx, uy dan vy kontinu di setiap titik di dalam lingkungan tertentu n dari z0 atau nr z0. Yang kedua yaitu syarat Cauchy-Riemann, ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx berlaku pada setiap titik di n. Maka fungsi fz itu analitik pada z0. Pembuktian dari teorema 5.4 ini berdasarkan dari teorema 5.2 dan juga definisi 5.2, di mana teorema 5.2 yaitu diketahui fungsi fz sama dengan ux, y ditambah ivx, y apabila berlaku yang pertama ux, y, ivx, y dan turunan parsial pertamanya, yaitu ux, vx, uy dan vy kontinu pada lingkungan n dari z0, nr z0. Yang kedua, pada titik z0 berlaku ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx. Nah, dari teorema 5.2 ini kita dapat tarik kesimpulan ke teorema 5.5, ya kan?
karena si fz sama dengan uxy plus iv x, y itu mempunyai turunan parsialnya dan juga dia kontinu di setiap titik, sehingga fungsi fz ini menurut definisi 5.2 yaitu analitik pada z0. Selanjutnya yaitu contoh 5.9. Tunjukkan bahwa fungsi berikut ini adalah analitik, yaitu fz sama dengan 3z pangkat 4. Kita jawab, kan z itu sama dengan x plus y, dan 3z pangkat 4, z-nya kita substitusikan dengan x plus y, sehingga 3 dikali x plus y pangkat 4. Nah, dan di sini saya dijabarkan atau biar secara jelas gitu perhitungannya dan mudah, kita jadiin sama dengan 3 dikali x plus y pangkat 2 dikali x plus y pangkat 2. Nah, x plus y pangkat 2 ini hasilnya yaitu x kuadrat ditambah 2ixy ditambah i kuadrat y kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2ixy dikurang y kuadrat. Kenapa di sini min y kuadrat? Karena i kuadrat dikali y kuadrat. I kuadrat itu sama dengan minus 1 dikalikan dengan y kuadrat, sehingga hasilnya min y kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai x kuadrat plus 2ixy dikurang y kuadrat ke dalam x plus y kuadrat, sehingga 3 dikalikan x kuadrat ditambah 2ixy dikurang y kuadrat dikalikan x kuadrat ditambah 2ixy dikurang y kuadrat. Nah, kita kalikan distributif. X kuadrat dikali x kuadrat, x pangkat 4. X kuadrat dikalikan 2ixy yaitu 2x pangkat 3 y. X kuadrat dikalikan min y kuadrat sama dengan min x kuadrat y kuadrat. 2ixy dikalikan dengan x kuadrat sama dengan 2x pangkat 3 y. 2ixy dikalikan 2ixy sama dengan 4i kuadrat x kuadrat y kuadrat. 2ixy dikalikan dengan min y kuadrat sama dengan min 2x y pangkat 3i. Min y kuadrat dikalikan x kuadrat sama dengan min x kuadrat y kuadrat. Min y kuadrat dikalikan dengan 2ixy sama dengan 2xy pangkat 3i. Terus yang terakhir, min y kuadrat dikalikan dengan min y kuadrat sama dengan plus y pangkat 4. Nah, variabel-variabel ini kita sederhanakan sehingga 3x pangkat 4 ditambah y pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 y dikurang 6x kuadrat y kuadrat kurang 4x y pangkat 3i. Nah, kita kelompokkan yang ada i sama nggak ada i-nya kan. Yang nggak ada i berarti kan ini dikalikan 3x pangkat 4 tambah 3 kali y pangkat 4, 3y pangkat 4, 3 dikali sama min 6x kuadrat y kuadrat, yaitu min 18x kuadrat y kuadrat, ditambah nanti i-nya kita keluarin 12x pangkat 3 y dikurang 3 dikali min 4x y pangkat 3, jadi min 12x y pangkat 3. Nah, kita sudah dapat kalau misalkan uxy itu dia bilangan yang real, yaitu yang nggak ada i-nya, yang 3x pangkat 4 ditambah 3y pangkat 4 dikurang 18x kuadrat y kuadrat, sedangkan Vxy itu yang berhubungan dengan i, yaitu 12x pangkat 3y dikurang 12x y pangkat 3. Nah, kita cari turunannya, yaitu du per dx. U diturunkan terhadap si x kan, 3x pangkat 4 diturunkan terhadap si x yaitu 12x pangkat 3. Terus 3y pangkat 4 diturunkan terhadap x kan 0. Jadi nggak kita tulis. Terus min 18x kuadrat y kuadrat diturunkan terhadap x yaitu
minus 36xy kuadrat. Selanjutnya kita cari turunan du terhadap y. Jadi 3x pangkat 4 diturunkan terhadap y tidak 0. Terus 3y pangkat 4 diturunkan terhadap y yaitu 12y pangkat 3. Min 18x kuadrat y kuadrat diturunkan terhadap y yaitu min 36x kuadrat y. Selanjutnya turunan dv terhadap dx. 12x pangkat 3y diturunkan terhadap x yaitu 36x kuadrat y. Min 12x y pangkat 3 diturunkan terhadap x yaitu min 12y pangkat 3. dv terhadap dy, turunan dv terhadap dy yaitu 12x pangkat 3 y diturunkan terhadap y yaitu 12x pangkat 3. Min 12x y pangkat 3 diturunkan terhadap dy yaitu min 36x y pangkat 2. Nah, jadi turunan du terhadap dx, turunan du terhadap dy, turunan dv terhadap dx, dan dv terhadap dy kontinu di setiap titik x, y karena du per dx sama dengan dv per dy, yaitu du per dx sama dengan dv per dy, yaitu 12x pangkat 3 dikurang 36x y kuadrat. Nah, terus turunan du terhadap dy sama dengan negatif turunan dv terhadap si x, yaitu min 12 plus 36x kuadrat y. Nah, di du per dv per dx yaitu min 12y pangkat 3 dikurang 36x kuadrat y. Jadi nilai fz sama dengan 3z pangkat 4 adalah fungsi analitik. Selanjutnya teorema 5.5. Andaikan bahwa fungsi fz sama dengan ux, y ditambah ivx, y analitik di titik z0, maka ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx pada setiap titik pada suatu lingkungan di titik z0. Nah, pembuktian teorema 5.5 ini berdasarkan juga teorema 5.3 yang bunyinya andaikan fungsi fz sama dengan ux, y ditambah ivx, y mempunyai turunan di titik z0 sama dengan x0, y0, maka pada titik tersebut turunan fz yaitu f aksen z ux plus ivx sama dengan vy min iuy, sehingga ux sama dengan vy dan uy sama dengan min vx. Nah, karena di teorema 5.3 ini mempunyai turunan fz itu mempunyai turunannya terhadap titik z0, maka pembuktian di teorema 5.5 ini dia analitik karena fungsi fz-nya ini mempunyai turunan parsialnya masing-masing, sehingga fungsi fz analitik di setiap titik z0. Kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu apakah fungsi kompleks fz sama dengan 2x 1 min y ditambah x kuadrat min y kuadrat plus 2y analitik? Kita jawab, kita bedakan yang uxy sama vxy nya terlebih dahulu. Nah, kan uxy itu yang dia tidak bersama dengan i, sehingga 2x dikalikan 1 min y itu merupakan x, y, dan x kuadrat min y kuadrat plus 2y itu merupakan vx, y dan vx, y sama dengan x kuadrat min y kuadrat tambah 2y. Nah, 2x kali 1 min y kita jabarkan menjadi 2x min 2xy. Nah, berdasarkan teorema 5.5 tadi harus kita turunkan, kita menemukan turunannya masing-masing, sehingga kita cari turunan du terhadap si dx, sehingga 2x diturunkan terhadap x yaitu 2 min 2xy diturunkan terhadap x yaitu min 2y. Selanjutnya
kita du per dy, u diturunkan terhadap terhadap y, 2x diturunkan terhadap y yaitu 0, min 2xy diturunkan terhadap y yaitu min 2x. Selanjutnya turunan v terhadap x, x kuadrat turunkan terhadap x yaitu 2x, min y kuadrat turunkan terhadap x yaitu 0, dan plus 2y diturunkan terhadap x juga 0, sehingga turunan dv ter dx yaitu 2x. Selanjutnya turunan v terhadap y, x kuadrat diturunkan terhadap y yaitu 0, min y kuadrat diturunkan terhadap y yaitu min 2y, 2y diturunkan terhadap y yaitu 2, sehingga du per dx, du per dy, dv per dx, dan dv per dy kontinu di setiap titik xy. Kenapa? Karena du sama dengan du per dx sama dengan dv per dy, dan du per dy sama dengan negatif dv per dx, atau 2 min 2y sama dengan 2 min 2y, dan min 2x sama dengan min 2x. Jadi fungsi fz sama dengan 2x 1 min y plus x kuadrat min y kuadrat plus 2y adalah fungsi analitik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.